Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya, Rahmat Patansi, di pembelajaran Bahasa Indonesia materi untuk kelas 10 Madrasah Aliyah. Materi ini masih lanjutan dari materi pembahasan sebelumnya. Jadi jika Anda belum menonton materi sebelumnya, nanti saya akan taruh linknya di deskripsi. Jadi silakan kalian cek ya. Guru hebat, negara kuat. Sebelum kita lanjut, saya menginginkan Anda untuk berdoa terlebih dahulu agar dan insya Allah pembelajaran yang kalian terima pada pertemuan kali ini semoga bermanfaat dan berguna bagi kalian. Silakan berdoa. Amin, terima kasih. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah, menjaga jarak, menggunakan masker, serta mencuci tangan menggunakan sabun. Dan ingat, jangan berkerumunan. Perhatikan di layar Anda masing-masing. Mengembangkan isi teks eksposisi. Perhatikan ya. Melengkapi tesis dengan argumen yang mendukung. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan tesis dan argumen. Nah, tesis itu adalah pernyataan atau sebuah teori ya. Pernyataan ataupun sebuah teori yang dilandasi ataupun yang menjadi dasar dari berbagai macam argumen. Nah, argumen di sini yang dimaksud itu adalah sebuah alasan ya. Maksudnya seperti ketika kita mengajukan sebuah argumen atau alasan untuk tujuannya untuk menolak ataupun untuk memperkuat sebuah pernyataan yang kita kemukakan dengan alasan-alasan yang dapat dibuktikan. Paham ya? Jadi argumen merupakan sebuah alasan atau suatu alasan yang dapat memperkuat atau menolak sebuah pendapat. Jadi alasan yang kita sampaikan sini haruslah alasan yang dapat diterima oleh akal sehat. Dan tesis adalah pernyataan atau teori ya, pernyataan atau teori yang dilandasi dengan berbagai macam argumen atau dengan sebuah argumen. Paham ya? Nanti jika ada hal yang kurang dimengerti dan dipahami, silakan ditanyakan baik di kolom komentar untuk di luar dari siswa saya, dan untuk siswa saya baik di kolom komentar ataupun di WA pribadi, silakan ya. Nanti akan saya jawab. Eksposisi dikembangkan berdasarkan gagasan pokok yang dinyatakan dalam tesis atau pernyataan pendapat. Untuk menguatkan pendapat tersebut digunakanlah argumen-argumen seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Paham ya? Pada bagian terdahulu, kalian telah mempelajari atau telah menemukan gagasan pokok dalam teks pembangunan dan kerusakan lingkungan. Perhatikan tabel berikut. Paragraf ke-1 atau paragraf pertama ya. Jadi paragraf itu sudah saya singgung ya. Paragraf itu diawali dengan baris baru dan diakhiri dengan tanda titik. Seperti ini ya. Ini tulisan ini harus dimasukkan ke dalam sedikit. Itu dinamakan dengan paragraf. Satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Paham ya? Paragraf itu ditandai dengan masuknya ke dalam sebuah tulisan atau baris baru dan diawali dengan huruf besar, itu paragraf, dan diakhiri dengan titik, sebuah titik ya. Itu adalah satu paragraf. Jika satu kalimat itu diawali dengan diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan titik, itu kalimat. Jadi contoh kalimat itu, nah ini contoh kalimat ya. Contoh kalimatnya seperti ini. Dari hal itu dapat dibayangkan hingga permasalahan berikut. Itu adalah contoh satu kalimat ya. Jadi dalam paragraf ini terdiri dari dua kalimat. Paham ya? Gagasan pokok. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Itu adalah gagasan pokoknya. Sementara gagasan penjelasnya seperti ini ya.
Ini merupakan gagasan penjelas yang menjelaskan hal dari gagasan pokok atau yang menguraikan lebih rinci lagi atau lebih banyak hal lagi tentang gagasan pokok itu sendiri. Jadi untuk lebih jelasnya sudah ada contoh, dan untuk lebih kalian memahami lagi silakan kalian kerjakan tugas yang ini ya. Tugas yang paragraf ke 1, 2, 3, 4 karena satu sudah dikerjakan. Jadi silakan kalian mengikuti contoh yang sudah ada agar kalian lebih mengetahui lagi tentang gagasan pokok dan penjelasnya. Paham ya? Minimal sampai dengan 7 nomor. Jadi hanya 6 nomor ya, karena nomor 1 sudah diisi. Temukan gagasan pokok dan gagasan penjelas setiap paragraf dalam teks. Upaya melestarikan. Ini tidak usah ya. Tugas ini tidak usah ditulis, karena saya sudah berikan tugas di atas. Jika kalian sudah bisa mengerjakan tugas di atas, otomatis kalian akan bisa mengerjakan tugas yang kedua ini. Karena kiat-kiatnya sama saja ya. Cara menentukan gagasan pokok dan penjelas itu sama saja. Tolong tonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi sebuah kesalahan pemahaman. Dan untuk lebih baiknya lagi, kalian menonton video sebelumnya. Nanti saya silakan ini ya, cek di deskripsi. Menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Jadi bahasa yang berbeda di sini maksudnya bukan bahasa yang asing atau bahasa seperti apa ya. Jadi maksudnya kita menyampaikan bahasa yang berbeda itu seperti bahasa yang ya mudah kita mengerti dan pahami. Ini contoh ya. Perhatikan penyampaian dalam eksposisi. Ini contohnya, ini adalah sebuah contoh. Dan ini adalah bahasa yang berbeda. Telah dimodifikasi ya. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Nah, ini lebih dipersempit lagi ya. Bumi sedang menghadapi berbagai permasalahan lingkungan yang serius. Nah, itu maksudnya bahasa yang berbeda. Jadi kita menyampaikan sesuatu dengan lebih singkat. Lebih singkat, akan tetapi harus tepat pada sasaran. Tepat sasaran di sini maksudnya orang yang mendengar itu harusnya dia mengerti dan menerima serta memahami apa yang ia dengarkan. Paham ya? Jika ini diawali dengan 6 masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk. Nah, di sini ada 6 masalah lingkungan yang utama, yaitu ledakan jumlah penduduk. Jadi di sini dia lebih memodifikasi dari bahasa yang sebelumnya ke bahasa yang sesudahnya. Artinya di sini dia mengsederhanakan ya, seperti itu. Itu contohnya ya. Nah, untuk contoh berikut kedua, silakan kalian tulis juga seperti yang telah kalian tulis pada gagasan umum ya, pada gagasan umum dan gagasan penjelasnya ya. Ini terlalu ke atas ya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah gagasan pokok, gagasan penjelas. Jadi yang kalian tulis saja gagasan penjelas yang aslinya, yang sudah kalian tulis berdasarkan buku. Lalu kalian ubah ke contoh yang saya katakan tadi ini ya. Penyampaian dengan bahasa yang berbeda. Jadi jadi untuk lebih mudah kalian buat sesederhana mungkin ya. Yang gagasan penjelasnya ini sudah tidak usah lagi kalian tulis karena sudah ditulis. Dan untuk sederhananya, untuk bahasa yang berbedanya kalian tulis dengan menggunakan bahasa yang berbeda seperti contoh yang sudah ada ya.
Jika ada hal yang kurang dimengerti dan dipahami, silakan ditanyakan ya. Sampaikanlah isi eksposisi upaya melestarikan lingkungan hidup di atas dengan menggunakan bahasamu sendiri. Ini ditulis. Ini ditulis saja ya. Untuk lebih jelasnya ini tidak usah ditulis ya yang ini. Karena ini hanya contoh, ini jadi ditulis, dan ini tidak usah ditulis karena kalian sudah saya berikan tugas pada bagian atas tadi ya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.